warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala, amma ba'd. Al-mukarramin, al-ulama wa zu'ama, para kiai, asatidz, muallimin yang dimuliakan Allah, al-mukarram pengatur acara, ketua DKM Masjid Rodotul Hakim, serta hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan terima kasih melalui Abuya Andi, saya mendapatkan kehormatan untuk hadir di tempat yang mulia pada acara yang mulia ini. Terima kasih dan mohon maaf saya terlambat datang karena perjalanan macet. Berangkat dari Tasik jam 11, jadi sampai di sini 9 jam. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua dibarengi dengan kalbu yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Pak Jejen yang ngaji? Padahal di sini juga Jakarta gudangnya Mubalik Kondang. Mungkin alasan yang paling tepat adalah silaturahim. Silaturahim tidak terbatas dengan jarak, tidak terbatas dengan hal-hal yang lain. Bicara soal Maulidun Nabi, bagi umat Islam di Indonesia bukan lagi sesuatu yang asing, tetapi sudah sangat familiar. Termasuk di masjid kebanggaan kita, Rodotul Hakim ini, kompleknya bapak-bapak yang bekerja di Mahkamah Agung tentu setiap tahun mengadakan. Alhamdulillah. Orang Indonesia sering menyebutnya maulud atau maulid. Bahkan orang Sunda diluruskan mulut. Yang mana yang benar? Insya Allah semuanya benar. Kalau menyebutnya maulud, sifatnya isim maf'ul, mim waw lam waw dal, masuk wazan maf'ulun. Terjemahnya adalah yang dilahirkan. Kalau menyebutnya maulid, bisa tempat lahir atau waktu lahir. Tetangga kita di Singapura, Malaysia menyebutnya, diidopatkan pada kalimat Nabi, Maulidun Nabi. Silahkan mau pakai yang mana. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antara nikmat besar adalah kita dijadikan makhluk yang termulia dan paling sempurna, al-insan, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan walaqad karramna bani Adam. Jin, iblis, malaikat diciptakan sebelum manusia. Karena itu Allah mengumpulkan malaikat dan Allah sampaikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikatku, aku akan menciptakan makhluk yang baru yang berfungsi sebagai khalifahmu di muka bumi. Malaikat bertanya, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan saling mengalirkan darah?
Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kamu ketahui. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam, diciptakanlah Ibu Hawa, diturunkanlah ke muka bumi dan anak beranak termasuk kita semua. Segala af'al Allah memiliki rahasia yang mendalam. Di antara rahasianya, mengapa Allah menciptakan manusia? Karena makhluk sebelum manusia tidak bisa dijadikan madharu asarillahi kamal, madhar asar Allah secara sempurna. Malaikat walau gudang kebaikan tapi dia gaib, tanpa zahir. Jin ada baiknya, ada buruknya, dan gaib. Iblis walau dia pada awalnya guru besar di surga sana, gurunya malaikat, tapi ketika tidak taat, ketika diperintahkan hormat kepada Nabi Adam, ia dikeluarkan oleh Allah dari surga dan dijuluki sebagai syaitan. Manusia adalah majma', kumpulnya antara Jamaliyah, Jalaliyah, Jamaliyah dan Jalaliyah, sifat baik dan sifat buruk, kemalaikatan, kesyaitanan, kebinatangan, dan segalanya ada pada diri manusia. Ketika ia diturunkan ke muka bumi, benar terjadi. Baru saja periode awal antara Qabil dan Habil telah terjadi pertikaian. Anak beranak terus menjadi berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, beratus ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Hidup manusia di muka bumi, dengan bekal otaknya ia pun berpikir. Banyak yang berpikir, di balik segala kekuatan yang ada ini, ada kekuatan di belakangnya. Apa itu? Bermacam-macamlah pemikiran-pemikiran mereka. Maka buktinya ada yang bertuhan pada batu, bertuhan pada kayu, bertuhan pada air, bertuhan pada api, bertuhan pada matahari, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Allah mengutus utusannya, mengutus para rasul 313, mengutus para nabi, sering dibulatkan menjadi 124.000. Kalau melihat kitab Riyadhul Badi'ah, 123.678. Di masa yang lalu, kadang-kadang satu kurun nabinya banyak, seperti zaman Nabi Musa dengan Nabi Harun, zaman Nabi Yusuf dengan yang lainnya. Karena itu umat selalu ada yang membimbing, ada yang membimbing. Manakala Nabi terakhir tadi telah dibacakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad sebagai ayah di antara kamu sekalian, tetapi Nabi Muhammad adalah utusan dan penutup para nabi semua. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Kalaupun ada yang mengaku, pasti akan dipandang salah, seperti yang terjadi di negara kita. Siapakah yang melanjutkan bimbingan umat? Allah tidak mengutus lagi nabi. Bimbingan umat diserahkan kepada umat itu sendiri.
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan bimbingan bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita oleh Allah dijadikan manusia, ditempatkan di negara yang kita cintai, negeri yang kaya dan subur dan indah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Kemungkinan kalau orang yang tidak pernah ke negara lain atau belum ke negara lain, kadang-kadang melihat negara kita dengan keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Coba kita berangkat ke negara lain. Satu saat saya pernah mencoba melakukan studi banding ke Mesir sana. Antara lain, kita sengaja datang ke Tur Sina, Tur Gunung Sinai. Masya Allah, bagi saya rasanya bernapas pun sulit karena panasnya luar biasa. Bulan kemarin dengan kawan-kawan saya berangkat ke Pakistan pas menjelang musim dingin. Masya Allah, terasa sekali nikmatnya menjadi bangsa Indonesia. Musimnya hanya dua, hujan dan kemarau. Suka disebut musim panas dan dingin dari Indonesia ini. Saya kira enggak. Musim panas kena enak berjemur, musim dingin enak istirahat. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, kemarin kami di Pakistan sana. Diri rahimakumullah, alhamdulillah. Bicara soal Maulidun Nabi, erat kaitannya dengan takwa. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mewujudkan manusia yang muttaqin. Bicara soal takwa di Indonesia, bapak-bapak tentu lebih tahu karena bapak-bapak mayoritas ahli hukum. Bicara di Indonesia tentang takwa adalah suatu keniscayaan. Satu saat saya dipinta khutbah Idul Fitri di Mabes TNI. Saya sampaikan tentang ini. TNI memiliki sabta marga. Poin 3 adalah prajurit yang takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Polri dengan Tribrata, PNS dengan Pancakrastria, Pramuka dengan Dasar Dharma. Semuanya adalah mendasarkan takwa. Bahagialah kita menjadi bangsa Indonesia, karena ketakwaan adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi pada kenyataannya memang takwa bukan sesuatu yang mudah. Takwa harus diperjuangkan. Peringatan Maulidun Nabi adalah salah satu instrumen kepada itu. Dengan memperingati Nabi Muhammad SAW, pertama menghasilkan rasa hormat terhadap jasa-jasa beliau. Tergantung ilmu yang didalami. Kalau kita mendalami ilmu tentang ruh, maka kita tidak akan sungkan mengatakan bahwa di antara jasa Nabi Muhammad adalah adanya diri kita dan alam sekitar kita. Saya katakan tergantung ilmu yang didalami, karena terkadang berbeda basic, berbeda pemikiran. Kita saling hormati. Saling hormati. Ada sebuah kitab yang bernama Sirrul Asrar. Dengan bahasa Inggris diterjemahkan The Secret of Script. 1000 tahun yang lalu disusun oleh seorang alim besar, hafizul Quran wal hadis, ahli ibadah,
yang bernama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kebetulan saya yang menerjemahkan. Diberi sambutan oleh Pak Wakil Menteri Agama dan diberi sambutan pula oleh Bapak Ketua PBNU Profesor Dr. Said Agil Siraj. Dan di launching, diluncurkan langsung oleh Bapak Menteri Agama. Di dalamnya bicara soal roh. Pada bagian muqaddamah disebutkan bahwasanya makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dari situlah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Bapak-bapak tentu kebanyakan sudah ikut ESK-nya di Pak Dr. Ari Ginanjar. Di antara yang dibahas adalah materi pokok Big Bang. Big Bang adalah sebuah ledakan besar. Bila ini diterjemahkan dengan kitabnya para ulama di pesantren, itulah yang dibacakan di dalam burdah yang sering diiringi oleh tim hadrah dan kasidah. Kalau boleh saya bacakan di antara anatom dalam kitab Al-Burdah, disusun oleh Imam Busiri, di mana Imam Busiri berada di Iskandaria, di pinggir laut Mediterania. Kebetulan saya pernah berkunjung ke makbarah beliau. Antara lain disebutkan, wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau pakai nada, kita pakai nada saja, tidak apa-apa. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Teman-teman kita di Singapura, karena mereka banyak menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Inggris. Dan kita tambahkan dengan bahasa Indonesia, Melayu, dan juga dengan bahasa Sunda. Karena kebetulan saya orang Sunda. Bagaimana Nabi Muhammad dalam kehidupannya akan mengejar dunia? Justru sebaliknya, dunia tidak akan ada kalau tidak ada dia. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah lupa bahwa keberadaan diri kita adalah berasal, ada kontribusi jasa daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita pun akan mendapatkan arahan, pemikiran tentang bagaimana mengikuti jejak beliau. Jasa Nabi yang kedua, nomor urut tidak berpengaruh. Mau jadi nomor 1, 2 silakan saja. Adalah dinul Islam. Imam Al-Busiri mengungkap dalam sebuah bait, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya da'a, yang mengajak, yang berdakwah, mengajak umat manusia ilallah agar beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka umat pun berpegang teguh bagaikan memegang tambang yang tidak terputus sampai hari kiamat. Semoga kita sekalian menjadi umatnya yang berpegang teguh pada agama yang ia bawa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, begitu saya masuk, sebenarnya saya sudah punya niat untuk mengisi bagaimana kita mengikuti jejak Rasulullah. Di antara ayat-ayat Al-Quran banyak surat-surat yang secara beruntun menuturkan poin-poin khusus
di dalam ibadah kepada Allah. Antara lain awal surat Al-Baqarah 5 poin. Al-Mu'minun. Begitu masuk saya lihat Al-Mu'minun. Hampir tadi saya katakan kepada santri saya, tidak usah pakai infokus karena ayatnya sudah ada. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ini sudah ditulis luar biasa. Kebetulan saya punya pengalaman ketika saya diundang oleh kawan-kawan kita di Singapura sana. Pak Yai kami jemput untuk memberikan sarahan pusing-pusing di merata masjid-masjid di negeri kami. Tapi Pak Yai tak boleh pulang 40 hari karena masjidnya cuma 75. Maka 40 hari selesailah siang dan malam. Tidak sulit mencari materi karena di setiap masjid ada tulisan. Tinggal saya tanyakan tuan-tuan dan puan-puan, tulisan ini barukah atau lamun? Mereka katakan lamun lah Pak Yai. Belum ada opini tahun 2002. Mohon maaf saya ngomongnya begini, terlalu serius rasanya capek. Ngobrolnya campur. Gini aja bahasa rakyatnya. Di kantor bapak-bapak sebagai orang yang sangat disegani, di sini kita sama-sama tersenyum. Sama dengan saya di kantor, orang mau masuk ke ruang saya juga berhitung dulu. Bapak Ketua Umum Majelis Ulama. Tapi kalau sedang begini kita lebih familiar. Hadirin rahimakumullah. Lamakah atau baru? Mereka katakan lama. Apa tuan-tuan boleh baca ni? Tak lah Pak Yai, bacanya sulit karena memang ditulis dengan kaligrafi yang bagus. Makin sulit dibaca makin bagus, abstrak. Lukisan kan begitu. Kalau pelukis menggambar gunung dan lain-lain, harganya itu lukisan biasa. Tapi kalau coret puluhan juta. Lalu bagaimana kalau saya syarahkan sedikit tentang nih? Sila Pak Yai. Di sini pun kira-kira saya mau begitu aja. Karena bahan materinya sudah baku ini. Bahkan mungkin semuanya sudah paham sekali ya. Atau ada yang belum paham? Tak apa-apa. Disitulah kerjaannya kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Oh kan saya sudah siapkan. Sama. Situ Quran sini Quran. Mengapa ya Rabb engkau pergunakan kalimat qad? Aflaha fi'il madhi. Qad litahqiq, menunjukkan bahwa Allah sangat serius di dalam menyatakan ini. Pasti akan bahagia. Jangan ragu-ragu. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan barangkali. Kalau pakai bahasa Sunda sanes panginten sugan manawi amanawian, bukan. Tapi kan aflah pasti bahagia. Siapa yang pasti bahagia ya Allah? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini mau dari al-mu'minun sudah jadi poin boleh. Poin 1 adalah iman. Wal asr, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, pasti akan merugi, akan celaka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah. Dengan tetap menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain, kita bersyukur kita semua mendapatkan hidayah iman. Alhamdulillah. Yahdillahu linurihi may yasha. Dengan adanya Rasulullah diutus oleh Allah, maka kita beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mahal itu mahal. Bahagialah, syukurilah. Ungkaplah kepada Allah kesyukuran kita terhadap bahwa kita telah diberi iman. Syukur kalau sudah. Andai di antara bapak dan ibu ada yang belum mengungkap itu kepada Allah, cobalah nanti malam. Ungkaplah kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan iman kepada.
Mungkin dalam kehidupan sekarang, Allah iman dah iman sama aja. Malah yang iman katanya pakai syahadat hidupnya miskin dan lain-lain. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pertama, jangankan orang yang tidak beriman, yang beriman tetapi munafik pun hidupnya adalah don. Kehidupannya sempit. Mungkin hartanya terlihat, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tanahnya luas, pangkatnya tinggi dan lain sebagainya, tetapi dalam kalbunya ada don. Ada sebuah kesempitan yang barangkali andai tidak dilakukan penelitian, dialog panjang, kita tidak tahu apa yang jadi donka dalam hati. Ini Quran, Pak. Bagi orang yang beriman, kalau sudah Quran menyatakan, tidak usah kita menganggap bahwa otak kita lebih pintar daripada Quran. Mohon maaf. Yang kedua, beratnya manusia yang tidak beriman ketika mati. Matinya su'ul khatimah. Matinya tidak membawa iman. Beruntung di negara kita, kalau dalam bahasa di koran, di TV, di mana-mana di media, ya telah meninggal dunia si fulan dengan tenang. Kalimatnya dengan tenang. Mungkin karena enggak ngamuk dulu maka disebut tenang. Kalau sebatas bahasa dengan tenang, siapapun boleh buat. Tapi kalau hakikat mati membawa iman, tidak ada orang yang berani mengatakan dia telah mati membawa iman, tidak ada juga. Karena itu sifatnya rahasia. Bahagialah orang yang beriman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengasah iman, kalbu seseorang akan menjadi tenang. Orang yang beriman akan selalu berpikir bahwa Allah adalah penciptanya, Al-Khaliq. Orang Urdu sana mengatakan Allah Khaliqi, Allah yang maha pencipta, Allah Maliki, Allah yang maha meraja memiliki, Allah Raziqi, Allah adalah yang maha pemberi rezeki, Allah Sabutai, Allah adalah yang maha berkuasa, Allah Somadi, Allah adalah yang dituju dalam segala tujuan. Ia mendapatkan sesuatu yang enak, yang manis, ia bersyukur. Ia mendapatkan sesuatu yang pahit, ia bersabar. Ajaban bi amril mukmin, idza asabahu khairun syakara wa idza asabahu syarrun sabar, fa kana amruhu kulluhu khair. Bahagialah seorang mukmin manakala mendapatkan yang manis dari Allah, ia bersyukur. Manakala mendapatkan yang pahit, ia bersabar. Maka dua-duanya menjadi kebaikan bagi dia. Alhamdulillah. Ini pentingnya kita Ustaz dibanding ke negara lain. Kita syukuri segala kemajuan yang telah kita miliki, kita sadari kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Antara lain, salah satu yang perlu terus dilakukan untuk Indonesia adalah mengasah keimanan, memupuk keimanan agar keimanan tersebut menjadi yakin. Menjadi yakin. Kalau sebatas mengucapkan kalimat yakin tidak sulit. Mohon maaf saya bertanya, apakah kita percaya bahwa Allah mendengar? Percaya. Mohon izin nih, saya berani-beraninya bertanya, apakah kita percaya bahwa Allah melihat? Yakin? Bukan. Yakinnya keluar dari bahwa Allah mendengar, yakin? Masih suka menjelekkan orang lain? Menjelekkannya pelan-pelan apa keras? Kenapa pelan-pelan? Takut kedengaran orang yang dijelekkan. Lebih takut didengar oleh Allah, lebih takut didengar oleh manusia. Lebih takut didengar oleh manusia.
Ini yakinnya masih perlu diseminarkan. Yakinnya masih harus didialogkan, saudara. Bukan urusan kecil ini. Bukan urusan kecil. Jangan anggap kecil Adam. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan jadikan Allahu Asghar, dia yang maha kecil. Nabi Muhammad mulia, jangan hinakan dia. Al-Quran agung, jangan rendahkan dia. Ini milik Allah. Dunia milik Allah. Kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Yakini itu. Mari kita asah terus dengan tafakkur, tadabbur dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk terus. Karena nanti ketika kita mati, kita akan merasakan betapa ruginya orang yang tidak mengurusi iman. Di dalam kuburnya orang yang tidak mengurusi iman, yang membiarkan imannya lemah apalagi tidak beriman, yang mendapatkan azabul qabr. Di mahsyar nanti ia akan mengalami kesengsaraan yang berat. Bagaimana menghadapi panas bagaikan terik matahari yang hanya satu tombak. Bagaimana menghadapi manusia berkumpul dari mulai Nabi Adam sampai kiamat. Sungguh berat di hari itu. Ingin rasanya tangan kanan menerima buku amal, tapi ternyata tangan kiri yang terangkat. Ingin rasanya ditimbang amal lebih berat amal baik daripada amal buruk. Nyatanya amal buruk lebih banyak daripada amal baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang saya sampaikan ini materi yang sudah biasa disampaikan oleh banyak orang, tapi jangan bosan mendengar itu. Itu lumayan pengalaman saya ke negara orang. Oh, di negara lain itu diasah terus pada setiap pembicaraan. Agar iman tidak hanya iman percaya, tidak hanya pengetahuan, tapi iman menembus ke dalam rasa, menjadi sebuah keyakinan. Iman yakin, tahqiqu qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab suci, iman pada hari kiamat, dan iman pada takdir. Qad aflahal mu'minun. Ya, kuatkanlah iman kami. Jadikanlah pekerjaan kami sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah pengorbanan kami sebagai penebus kepada dosa-dosa kami. Manakala Engkau akan mencabut nyawa kami, cabutlah ya Allah secara pelan-pelan dan baik, dan kuatkanlah agar kami berpegang pada iman kepadamu, mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama ada hal mu'minun secara selintas, pembahasan iman kita sekian. Banyak orang mengatakan, "Oh Bapak makannya enak." Oh iya, hasil jerih payah saya bagus. Secara zahir silakan bicara begitu. Punya rumah atas cucuran keringat, punya kendaraan atas banting tulang, bisa makan atas cucuran keringat, punya itu punya ini karena saya banting tulang. Sebatas lidah silakan berkata seperti itu, tapi dalam qalbu jangan pernah kita merasakan ini bukan dari Allah. Pada hakikatnya ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah semuanya, tiada milik kita. Mari kita pelihara iman kita. Barangkali ada yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jangan lupa ilir-ilirnya Sunan Kalijaga. Kalau bisa kita sebut semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lirir wisumilir kaijo royo royo rasungguh kemantenannya. Rencana
dumatino kanggo sebo sore mumpung padang rembulanne mumpung jembar kalangane surah. Mungkin ada nadamnya Syekh Burhanuddin Bapak yang di Sumatera Barat. Mungkin ada nadamnya Sayyid Maulana Yusuf Al-Makassari Bapak yang dari Sulawesi, Bapak Ibu yang dari Kalimantan. Mungkin ada nadamnya Syekh Irsyad Al-Banjari. Alhamdulillah. Saya angkat satu lah saya. Lirir bangkitlah tandure wisumilir. Hasil dakwah Wali Songo telah tersebar di mana-mana. Dengan hormat kepada yang berpemikiran bahwa Wali Songo adalah Wali Jawa, saya 2 tahun ini melakukan, boleh disebut penelitian mungkin, dengan kawan-kawan saya yang S3 dari Azhar, S3 dari Indonesia, dari mana-mana. Kesimpulannya, walaupun ini belum menjadi deal pengetahuan yang layak dituangkan dalam tulisan, maka Wali Songo adalah wali Nusantara yang mendakwahkan Islam di Nusantara. Dari mulai utara sana, kalau ini bukan Wali Songo, ini wali-wali Dayak. Ini teman saya yang saya sebut tadi, Dr. Rahimuddin, Dr. Diaudin sejawat. Ini Bukit Panau di atas tadi. Orang sana meyakini bahwa yang disebut Wali Songo adalah berkumpul di tempat itu. Di atas. Sekarang sedang banjir. Sedang banjir, doakan semoga Allah meringankan beban mereka. Amin. Diri rahimakumullah. Anda masuk ke Kelantan, silakan dia. Ada masjid yang tadinya di pinggir sungai Kelantan, karena tergerus air dipindahkan ke tengah kota. Mereka meyakini bahwa itu dibangun oleh Kangjeng Maulana Malik Ibrahim, Kangjeng Sunan Gresik. Ini masjidnya, sudah ke sana belum? Belum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya kebetulan sudah ke sana. Sholat di dalamnya. Begitulah orang bodoh yang mau bertanya, mencari pengetahuan. Ini kawan-kawan kita. Inilah masjid. Kalau Anda masuk ke Patani Darussalam, maka Anda bisa berkunjung ke sebuah kampung yang disebutkan Kampung Gresik. Di sana ada masjid. Jadi sejarah memang harus kita gali kembali, Kiai. Masih panjang ini cerita yang dibaca oleh anak-anak kita di sekolah, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi, baru sekelumit saja sebatas untuk menjawab soal dalam ujian. Mohon maaf bahasa saya. Diri rahimahumullah. Tandure wisumilir taijur jeung sunat mah hejole mok hejo meplok teh urang sunat. Ya. Sarua sampurasun. Rampes di laut ngomong rampes di mana mah sieun dianggap murtad. Enggak usah. Boleh-boleh aja, Pak. Itu budaya kita. Tasenggu kematian anyar bagaikan pengantin baru yang memakai baju hijau. Cahangon, nah ini yang hadir adalah rata-rata cahangon. Para pembina umat, para pengurus manusia di dinasnya masing-masing, ulama cendekiawan. Cahangon, peneno, bling-bling kue, cepat ambillah buah bling-bling. Lu, kok buah bling-bling? Apa darah tinggi? Atau mungkin ngidam, pengen rujak ulek. Sederhana seperti lagu anak-anak, tapi sebenarnya dia dalam. Ini bling-bling itu buah yang pojoknya 5. Isyarah apa itu? Simbol daripada rukun Islam. Karena itu pada tahun 2010, ketika saya diutus oleh Jawa Barat untuk mengikuti Munas Majelis Ulama yang dibuka oleh Bapak Presiden, ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Kebetulan saya salah seorang promos di Komisi 6. Pada kegiatan itu saya memasukkan pemikiran untuk Indonesia
gerakan nasional pengamalan ajaran Islam, khususnya rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Bagi orang yang sedang berjuang membina diri dan umat, saya kira ini menjadi nusrah, menjadi bantuan yang sangat kuat, bahwa sebenarnya di Indonesia ini kita umat Islam selayaknya melakukan gerakan nasional. Ini kebetulan saya bawa bukunya himpunan hasil Munas Majelis Ulama tahun 2010, dibuka oleh beliau, ditutup oleh beliau. Ini tersambung gayung bersambut dengan wasiatnya Kanjeng Sunan Kalijaga kurang lebih 500 tahun yang lalu. Mudah-mudahan Masjid Raudhatul Hakim ini menjadi pelopor. Memang sudah, tapi perlu ditingkatkan lagi. Mungkin kalau hari Jumat, sholat Jumatnya sampai di mana? Penuh, alhamdulillah, terima kasih. Kalau sholat subuhnya sampai di alhamdulillah, 3 saf luar biasa. Untuk ukuran menak cekurang umur, ya, orang-orang sibuk di kantor, di perumahan menurut ukuran Indonesia elit seperti ini, tapi subuhnya masih 3 saf, itu juara. Itu sesuatu yang harus dipertahankan. Pasti tidak sembarangan, punya sistem, punya cara, punya metode. Kebanyakan masjid-masjid di negara kita, Masya Allah, subuh penuh, subuhnya 1 saf pun tidak penuh. Itulah peneno blimbing kue. Lunyu-lunyu sulit banget. Yo peneno kanggo basuh dodot tiro untuk mencuci bajumu. Apa itu baju? Walibasu taqwa dzalika khair. Takwa itu baju. Wa khairuzat at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dodotiro bajumu, takwamu, imanmu, ibadahmu, kumitir bedahing pinggir, rusak sudah robek-robek. Jangan panik, jangan putus asa. Don domino cerumatino. Yuk perbaiki lagi. Yuk kita lakukan gerakan dakwah bersama. Dakwah bukan pekerjaan individu yang harus dilakukan hanya oleh ulama. Kalau dakwah hanya dilakukan oleh ulama, ya bukan ulama, nggak kebagian dakwah. Di atas mimbar, ayyuhan nas ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nggak cukup hanya dengan sang kiai ustaz menyampaikan khutbah saja, ini harus dibantu oleh barisan yang membantu. Hadis yang tertulis di sana dibaca, salatul jamaati afdhalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih besar pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri, disampaikan oleh sang kiai sang khatib. Tapi apakah itu akan menjadi kenyataan di kalangan masyarakat? Belum. Saya mencoba 15 tahun yang lalu membentuk tim penggerak, ya. Maka sebelum subuh didatangilah rumah ke rumah. Assalamualaikum, Din, ke masjid Din. Assalamualaikum, Man, ke masjid Man. Alhamdulillah, dari dulunya yang datang ke masjid cuma 4 orang, itu pun kakek-kakek. Mbah Ijo, Ki Anyum, Mang Udin, Mbah Lukan, Ki Ocin. Saya masih ingat ketika saya mulai jadi ustaz di kampung Nagrok sana Selamitan. Alhamdulillah, dengan adanya kerjasama antara sang kiai berdakwah dengan khutbahnya, masyarakat dengan geraknya, alhamdulillah bisalah menjadi ratusan di masjid. Wah, Pak Kiai itu mah di fotonya aja lebih banyak. Ya terserah lah. Dirasanya saya tidak begitu, tidak begitu. Alhamdulillah, itu Pak Kiai perempuan kok di ke masjid kan? Ya nggak apa-apa. Wong di pasar jam 3 sudah penuh oleh perempuan. Ke masjid tidak boleh, ke pasar boleh, jangan suka gitu. Hukum itu tidak usah kaku. Selain fikih ada usul fikih, ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya. Pakai satir, pakai penghalang, fikihnya dipakai kita. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ibu-ibunya juga nanti berjamaah subuh di masjid. Sudah? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Tinggal diperbanyak lagi aja. Amin. Hadirin rahimakumullah. Ini seperti sederhana yang saya sampaikan. Tetapi itulah hal yang sulit di Indonesia. Itulah hal yang sulit di Indonesia. Penino blimbing gue. Untuk apa? Don domino jerumatino kanggo sebuh minggu sore. Untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mau menyampaikan para ulama. Mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih dalam suasana aman. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penegak hukum yang terus menjaga keamanan bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Qad aflahal mu'minun. Mau dijadikan poinnya al-mu'minun seperti tadi boleh. Yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua adalah as-sholat bil khusyu' wal khudu'. Sholat dengan khusyuk. Kalau kita bertanya, masih adakah saudara kita yang sudah bersyahadat mengaku beragama Islam tapi belum mau sholat? Ada, kira-kira ada berapa ya? Banyak. Kalau orang Wetan nyebut banyak, pakai U aja sangat banyak. Banyak. Kalau orang Sunda nyebut loba pisan bari peureuh loba. Budayanya begitu. Banyak. Masya Allah. Apakah mereka harus kita biarkan? Tidak. Mereka harus kita bimbing dengan lemah lembut agar mereka menjadi sadar. Bukan pekerjaan mudah. Tidak cukup hanya dengan ceramah di mimbar dan cukup. Ini perlu dibantu oleh watawassaw bil haq. Semua masyarakat diaktifkan untuk mau saling menasehati. Watawassaw bis sabr. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, keluarga kecil, keluarga besar, satu daerah, satu provinsi, satu negara, bahkan satu dunia. Wahlikum naro dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, bicara soal sholat. Mohon maaf kalau bapak-bapak tentu sudah sering berangkat ke istana. Bagi kami yang di daerah, kalau mendapatkan undangan dari istana, bangganya bukan main. Bahkan suratnya pun tidak disimpan sembarangan, disatukan dengan cindera mata. Potoknya pun selalu dipajang di depan. Begitu datang tamu, mudah-mudahan kamu mau lihat saya di gerbang istana. Saya pernah juga dilepas oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan umroh bersama kawan-kawan yang lain, ulama-ulama di Indonesia. Hadirin, kenapa Pak Jajan ngomong kok pakai ke situ-situ? Ini kalau dapat undangan dari istana bangganya luar biasa. Kalau dapat undangan dari Allah, kira-kira bangga apa enggak? Nah ini yang mau saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesananya hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan sholat. Undangan dari Allah. Apakah Indonesia umat Islamnya manakala mendengar panggilan adzan mereka sudah berada di masjid? Sebagian ada, tapi sebagian banyak belum. Apakah ini hal yang baru atau sudah lama? Apakah ini ditangani secara serius atau sekedarnya? Silakan, saya cuma bertanya. Terkadang teman-teman saya sebagian aparat di bawah kalau ditanya, Pak, jabatannya, kenapa kok masyarakat di sini ibadahnya sulit banget? Maka kawan saya mengatakan, doh Pak Yai, itu kan urusannya agama. Agama itu kan urusan ulama Pak Yai. Teman saya.
Ketika Kiai ditanya, Kiai kenapa masyarakat di daerah ini kok sulit sekali memenuhi masjid? Kiai juga pintar menjawab, belum ada taufik hidayah Kiai. Kira-kira omongan saya ngarang apa nyata? Terserah. Saya tidak memaksa orang untuk percaya, tapi memang begitulah. Jadi Kiai sudah melaksanakan tugas, saya sudah sampaikan, saya berikan ceramah, saya berikan khutbah. Inna ma'alaina al-balagh, bagi kami adalah menyampaikan Pak Yai. Cek sunah orang madar. Cek sunah. Jadi seakan-akan dengan kerja sebatas ceramah itu sudah bebas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Belum. Hadis Quran sudah disampaikan, pidato sudah disampaikan, tapi mengapa umat ini masih sulit juga? Salah satu penyebab utamanya kalau kita teliti adalah belum turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu seperti pepaya matang jatuh sendiri, seperti nangka busuk jatuh sendiri? Tidak. Hidayah itu prerogatif Allah. Kalau ilmu diturunkan oleh Allah, siapapun boleh ngambil. Yang tidak iman, yang iman silakan ngambil. Rizki dibagikan kepada manusia oleh Allah, siapa yang mau berusaha. Tapi untuk hidayah, jangankan oleh kita, oleh saya, atau oleh saudara-saudara yang setara dengan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon-mohon hidayah untuk pamanda Abu Talib, ayahanda Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai meninggal dunia ia tidak mendapatkannya. Ya Allah, beliau sangat sayang pada saya. Beliau selalu menjaga saya. Kalau ada orang yang berani mengganggu, maka Abu Talib dan berhadapan dengan aku. Luar biasa pembelaannya. Tetapi di saat diajak, paman, ayo bersyahadat. Kalau syahadat, paman tidak mau. Kalau membela, paman mau. Masya Allah, hidayah dipinta oleh Rasul untuk satu orang yang dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa menyalurkan hidayahku untuk engkau orang yang engkau cintai. Yahdillahu li nurihi may yasha. Sebenarnya dengan kuasa Allah, Allah mau memberikan hidayah pada manusia yang tidak beriman sedunia, iman dalam sesaat Allah bisa. Lau syaa lahadakum. Kalau Allah mau berikan petunjuk dalam 1 menit semua, dalam 1 detik kun, bayangkan. Iya syarihnikum. Tetapi ternyata hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Sekurang-kurangnya pendekatannya adalah dengan 3. Yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Dengan permohonan. Dengan permohonan. Kalau tidak keberatan, ketika bapak-bapak selesai tahajud, ibu-ibu selesai sholat malam atau sholat fardu, selain doa untuk sendiri, mohonlah hidayah untuk manusia sedunia. Mohonlah hidayah untuk manusia sedunia. Selain daripada dengan doa, hidayah juga bisa diupayakan dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dengan hidayah, dengan perjuangan, dengan mujahadah. Antara lain ada yang melalui saum-saum, ada yang melalui zikir yang banyak, ada yang melalui tilawah Quran yang banyak, ada pula yang dengan i'tikaf di masjid-masjid. Itu salah satu upaya untuk mendatangkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itulah seperti pengalaman yang saya alami di negeri tetangga kita
bulan yang lalu. Mungkin orang bertanya, Pak Jejen setiap tahun kok ke negara lain, ke Afrika, ke Eropa, ke negara lain, kemarin ke Pakistan. Di mana tempat inapnya? Kalau Bapak ingin tahu, ada yang ingin tahu, saya perlihatkan penginapan saya di sana kemarin. Karena yang kumpul 500.000. Yang kumpul ini kayak kita lagi kemah pramuka. Di sini ada pejabat tinggi, di sini ada pengusaha besar, di sini banyak doktor, profesor, banyak ulama, hafizul Quran, hafizul hadis. Kita tergeletak di sini selama 4 malam. Pak Jejen, pesantrennya hektar, santrinya ratusan, jabatannya sampai. Kok mau gitu-gituan? Barangkali dengan begitu Allah menurunkan hidayah. Ke situ, Pak. Bicara hidayah kalau tidak profesional mungkin sebatas semoga mendapatkan hidayah. Cuma semoga. Baik tapi belum cukup. Baik tapi belum cukup. Sudah ada yang pernah gini-ginian? Nah, mudah-mudahan yang lain pun tidak keberatan. Bukan aliran. Bukan aliran, tapi sebuah pemikiran. Ketika Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, serta oleh sahabat lainnya dengan manhaj Rasulullah, dengan sistem dakwah Rasulullah, maka Islam menjadi kuat di muka bumi. 2/3 umat manusia beragama Islam. Tetapi ketika tercapai kejayaan, kesejahteraan, mulailah nilai-nilai ruhaniyah menurun. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Menurunnya kekuatan umat Islam adalah ketika timbulnya tanazu, perebutan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Fatafshalu, timbullah gentar, wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan. Hadirin rahimakumullah. Maka 1924 dicatat sebagai saat-saat runtuhnya kekhilafahan Islam di muka bumi. Dampaknya ketika induk ayam diambil musang, anaknya pun menjadi berantakan. Begitupun keadaan Islam di dunia hari ini. Maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Mungkin bapak-bapak lebih tahu tentang itu, tetapi sebatas pengetahuan saya. Kita merasakan hal itu di muka bumi. Apakah ini bisa diperbaiki? Bisa. Jangan putus asa. Upayanya banyak. Pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu, tetap ajarkan ilmu. Gembleng ulama agar tetap di Indonesia banyak ulama. Kementerian Agama dengan segala eksistensinya tetap berfungsi. Begitupun majelis ulama dan ormas-ormas Islam. Semuanya bergerak melakukan pembinaan masyarakat, tetapi harus bersatu. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Saya justru mohon doa, mudah-mudahan saya yang ilmu dan pengalamannya terbatas ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencoba mengibarkan 4 untai kata dari mulai ujung kulon sampai Kupang sana. Dari mulai Lampung sampai Aceh, dari mulai Makassar sampai Manado, dari mulai Banjarmasin sampai Sanggau. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, kerjasama dalam dakwah. Kira-kira menurut bapak-bapak ada benarnya enggak omongan saya barusan? Ada manfaatnya enggak? Bersatu dalam akidah. Selama Tuhannya Allah, Rabbuk Allahu Rabbuna. Man nabiyuk, siapa nabimu? Muhammad Nabi. Ma imamuk, apa pedomanmu? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuk, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Saudara. Beda-beda sedikit, no problem, bukan masalah. Zaman sekarang di Indonesia semakin heterogen urusan agama. Tahiyat saja kan macam-macam. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu an la ilaha illallah,
Allah. Kalau kita nonton telunjuk orang bisa ketawa waktu sepi. Lebih baik bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Urusan perbedaan-perbedaan sedikit saya katakan kayak main bola aja. Okto dengan Gonzales badannya beda, kulitnya beda, kumisnya beda, tapi ketika kompak gol. Itu aja. Beda sulit. Hadirin rahimakumullah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Fi dzarfiyah. Apakah fi itu di saat sholat atau di dalam urusan sholat? Silakan buka tafsir. Dari mulai tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Qurtubi 10 jilid, tafsir Fakhrul 10 jilid dan lain sebagainya. Sudah dibaca kitab yang di rumah, beli lagi. Ada yang di Indonesia, beli lagi dari luar negeri. Kita perlu terus menambah pengetahuan. Antara lain, tanda-tanda orang yang khusyuk di dalam sholat adalah memperhatikan waktunya, sehingga jam kerja sangat menghormati waktu sholat. Kecil-kecilan saya mencoba di pesantren saya dengan 10 unit sekolahnya, ada pegawai bangunan dan lain-lain, ada sopir dan lain-lain. Saya mencoba ketika 11:30 kita umumkan stop pekerjaan, siap-siap untuk wudhu dan berangkat ke masjid. Bisa. Dan ternyata tidak sengsara. Jam 3 kita umumkan siap-siap semuanya untuk berjamaah ke masjid. Alhamdulillah. Anak-anak sekolah istirahat awali dengan sholat duha bersama. Bisa. Tidak bermaksud menggurui kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan di perusahaan kita, di kantor kita, hal seperti kecil tersebut bisa diwujudkan. Amin. Atau sudah? Terima kasih kalau sudah. Kalau belum, ya kita mulai aja. Amin ya Rabbal. Ini pondok kami di lereng Gunung Gede, Pak. Di lereng Gunung Gede sana. Hadirin rahimakumullah. Untuk khusyuk dalam sholat juga, selain dilakukan awal waktu berjamaah di masjid, memahami makna yang kita baca. Memahami makna yang kita baca. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada yang besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Pagi dan sore engkau suci selamanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan. Nah ini menerjemahkan hanifannya gimana? Ada yang menerjemahkannya mungkin dengan kecenderungan. Orang Sunda menerjemahkan hana colong. Saya mencoba menerjemahkannya dengan penuh keberpihakan, muslimah dan penuh penyerahan. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang yang menyekutukanmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma'ad. Salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillah, untukmu ya Allah. Betapa dalam ikrar kita ketika kita berhadapan dengan Allah, bermuanasah dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Mohon maaf, pertanyaannya, sudahkah ketika sholat kita merasakan kebahagiaan bertemu dengan Allah, liqa dengan Allah, bermuanasah dengan Allah, berdialog dengan Allah? Ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anar Rahman wa Anar Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, na'am alhamdulillah. Lihat di dalam kitab I'anatul Talibin, antara ucapan sang abid yang beribadah dan jawaban dari Allah ketika pembacaan-bacaan dalam sholat. Masya Allah. Ini salah satu upaya untuk mewujudkan kekhusyuan. Mudah-mudahan
Saya berdoa semoga saya dan hadirin sekalian diberi kemampuan untuk menjadi ahli sholat yang khusyuk sesuai dengan yang disebut dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Masih bisa dilanjutkan atau cukup? Bisa sedikit lagi? Walladzina hum 'anil lagwi, yang pasti akan aflah adalah orang-orang yang menjauhi lagu. Ini bukan lagu bahasa kita, tapi lagwi bahasa Arab. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Tingkah laku yang tidak bermanfaat dijauhi. Penggunaan harta yang tidak bermanfaat dijauhi. Pergaulan yang tidak bermanfaat dijauhi. Segala yang ketika dipertimbangkan dengan syariat agama, ketika dipertimbangkan dengan etika, ternyata itu tidak sesuai, jauhi. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang melaksanakan zakat hartanya. Kalau mampu nisab zakat, kalau belum mampu nisab zakat sedekah. Infak sedekah. Mau mengambil 2,5% bagus. Kebetulan, mohon maaf, kebetulan kabupaten kami disebut-sebut sebagai pengelola Basnas terbaik nasional. 4 kali mendapatkan ribut. Padahal itu baru bisa mengumpulkan angka kira-kira 30 miliar per tahun. 20 naik ke kecamatan, kembali lagi ke bawah. Sedangkan yang 10 kita kelola, alhamdulillah bisa memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 2.000 rumah per tahun. Alhamdulillah. Potensi zakat di Indonesia sangatlah merupakan potensi yang menunggu penanganan dengan baik. Undang-undangnya sudah sangat bagus. Tetapi kembali kepada mennya, kepada pengelolanya, kepada manajemennya. Masya Allah. Ini kita tahu ini Bapak Profesor Dr. Didin Hafidudin, Ketua Basnas Nasional. Ini teman-teman saya dari Sukabumi. Hadirin rahimakumullah, saya percepat. Saya percaya bahwa hadirin adalah orang-orang ahli infak. Dari gajinya sudah dipotong 2,5% ya? Pasti. Sudah. Terima kasih. Kepada yang belum, ya mulai saja. Alhamdulillah. Apalagi walladzina hum li furujihim yuhafizun, Li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Bicara hal ini di Indonesia, kita punya sesuatu di dalam pikiran dan hati kita sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Karena kita memang belum punya hukum positif tentang itu, sehingga yang namanya zina di Indonesia masih sangat merebak. Ya Allah, selama apapun kami, seburuk apapun doa kami, mungkin ada salah seorang yang Engkau kabulkan. Ya Allah, jagalah bangsa ini, umat ini dari hal-hal yang Engkau benci birahmatika ya arhamar rahimin. Kecuali kepada istrinya atau kepada budak-budaknya di saat musim perbudakan dulu. Innahum ghairu malumin. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjaga amanatnya, menjaga perjanjiannya. Tentu panjang lebar kalau itu dibahas. Saya kira sekedar menyimak apa yang sudah kita tulis dari dulu, saya cukupkan sekian. Memperkuat iman antara lain dengan upaya berzikir. Syukur kalau ibu bapak sudah memiliki metode berzikir yang khusus. Kalau belum, kalau ada yang memerlukan, boleh saya berikan kira-kira 2 menit. Tidak keberatan? Bagi yang mau, bagi yang ingin. Antara lain upaya kita untuk menguatkan iman. Rasulullah bersabda,
jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Dengan apa kami harus memperbaiki iman kami? Maka Rasul menjawab, zikrullah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallahnya tidak pakai metode, bagus daripada tidak. Di kampung kami dulu kakek-kakek di musola-musola sering berzikir dengan suaranya yang ya namanya juga kakek-kakek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus daripada enggak. Ada juga ibu-ibu yang gendong anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagus. Tapi kalau ingin menggunakan metode di Indonesia sudah diseleksi ada 46 metode zikrullah yang sah. Siapakah yang diberi wewenang untuk menimbang itu? Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Siapakah Islamnya? Tentu bapak-bapak tahu, Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya kebetulan Rois 4 di jamiah tersebut. Jadi sudah kami seleksi metode-metode zikir di Indonesia. Antara lain, kalau Bapak Ibu memerlukan, kebetulan saya belajar mengamalkannya baru 23 tahun. Alhamdulillah ada hasilnya walaupun belum sempurna. Mengucapkan huruf la tidak hanya diucapkan dengan lidah, tapi ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun. Ini salah satu metode. Menembus 3 latifah, karena ternyata Asia Tenggara masih harus diluruskan. Ketika menerjemahkan Quran dan hadis kolbu, maka artinya adalah hati. Disambungkan dengan hadis budghah, maka dianggap bahwa daging hatilah kolbu. Ternyata setelah kami berkelana ke negara-negara lain, kita perlu diluruskan. Kolbu sebenarnya dimensi abstrak dalam diri manusia, bukan daging hati. Kalau daging hati itu pusatnya sifat, maka orang yang dicangkok daging hatinya harus berubah sifat. Ini hal yang mendasar secara hukum agama di dalam la menembus kepada God spot, kepada wilayah batin di dalam diri manusia. Ilah menembus 2 latifah, illallah menembus 2 latifah. Saya banyak bermudzakarah di negeri jiran kemarin, bagaimana mereka melakukan zikir-zikir yang profesional. Ternyata di negara orang menjadi sesuatu yang digandrungi oleh ulama dan masyarakat. Di negara kita lain ceritanya. Gak apa-apa. Ini lahan kerja bagi kita. Kalau mau bapak-bapak ibu-ibu, mari kita ucapkan 3 kali sama-sama sesuai dengan petunjuk ahli tasawuf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalau di sini ada pengajian Al-Hikam oleh Kiai Ibrahim Al-Haramain juga dari Sukabumi, itu ada di dalamnya halaman 40, silahkan lihat. La tatrukiz dzikra li adabi huduri qalbika ma'allahi fi. Janganlah kau meninggalkan zikir walau kamu belum mampu menjadi orang yang khusyuk di dalam berzikir. Kami biasa mengamalkannya paling kurang 165 kali setiap pada sholat fardu. Bagi bapak ibu yang mau, silahkan diamalkan. Kebetulan saya salah seorang yang mendapatkan izin untuk memberikan ijazah tentang itu. Hadirin yang terakhir sebelum saya wassalam, di antara tugas dari Allah untuk mengisi 6 poin dalam ayat ini adalah kalbumu tidak boleh lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb, zikir bil jinan. Gak bisa tumbuh dengan sendirinya, harus pakai metode lagi, harus pakai pembimbing lagi, harus pakai sistem lagi.
tidak bermaksud menggurui. Bagi bapak yang memerlukan, maaf, silakan tundukkan kepala ke sebelah kiri. Pejamkan mata sepenuhnya, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit. Sebut nama Allah di dalam jantung saudara sesuai dengan denyut jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Masih banyak saudara kita yang menggerutu karena belum punya uang banyak, rumah layak, mobil layak, tanah cukup. Hidupnya sehari-hari selalu menggerutu. Cek sunama luhlah Allahu Allah. Padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya, telinga dengan mendengarnya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan rasanya, sekujur badan dengan kemampuannya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ini semua ya Rabbana. Bangsa kita harus dididik bersyukur. Allahu Allah, Allahu Allah. Engkau maha dekat ya Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Walaupun ada kata-kata engkau di atas sana, Allah di atas sana, bukan sebenarnya Allah di atas. Di dalam Al-Hikam disebutkan, kaifa yatasawwar wa yahjubahu syai' wa huwa zahirun fi kulli syai'. Panjang kalau membahas tentang kedekatan Allah. Cukup dengan teks ayat Allah yang menyatakan, wa idza salaka ibadi fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada otot lehermu sendiri. Allahu Allah, Allahu Allah. Al-Muhit wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Allah mencakup langit dan bumi. Allah mencakup semuanya. Ikan, di manakah adanya air? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, aku dicakup oleh Dia. Begitupun akidah kita, bahwa sebenarnya Allah mencakup kita semua. Allahu Allah, Allah. Semoga ya Allah, manakala Engkau mengutus malaikat Jibril untuk mencabut nyawa kami, berikanlah kemampuan kami mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gabungkan kami bersama hamba-Hambamu yang soleh ya Allah, bersama para nabi, para rasul, para aulia, syuhada dan solehin, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, pasti materinya, metodenya tidak sesuai dengan sistem yang dipahami oleh bapak-bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Masjid Rawdatul Hakim menjadi masjid yang lebih makmur lagi. Bapak-bapak dipanjangkan umur, disehatkan zahir dan batin, serta dibarokahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan manusia yang soleh dan soleha. Wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.